Kemudian dari Kendal 2.942 untuk P3K, CPNS-nya 992, total 3.934. Halo, salam satu data. Hari ini Mimin kembali akan membahas terkait formasi CASN tahun 2024. Nah, ini adalah paparan terkait formasi yang disetujui ketika itu ya. Jadi sesuai yang disampaikan oleh Pak Menpan, Pak Aswar Anas, bahwa tahun 2024 formasi ada 1,28 juta sekian ya. Jadi memang tahun ini cukup banyak sekali formasinya. Nah, ini akan Mimin bahas bagi teman-teman yang berada di daerah Provinsi Jawa Tengah ya. Jadi kemarin memang telah disampaikan terkait persetujuan formasi untuk instansi di pemerintah di Jawa Tengah ya, pemerintah daerah di Jawa Tengah. Teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa kabupaten kota yang memang sudah disampaikan oleh Pak Aswar Anas sendiri ya. Nah, hari ini Mimin akan membahas terkait formasi yang untuk tahun 2024 khusus untuk Provinsi Jawa Tengah. Nah, berikut ini adalah formasi CASN untuk Jawa Tengah ya tahun 2024. Kalau teman-teman lihat di sini sudah disusun 36 kabupaten kota ya. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama itu adalah dari Pemprov sendiri ya, Pemprov Jawa Tengah. Ini kemarin sempat bahas ya. Nah, di sini P3K-nya ini menggabung ya teman-teman ya. P3K-nya itu terdiri dari teknis ya, tentu saja kesehatan dan guru ya. Semuanya digabung di sini. Digabung dalam satu formasi utuh di sini ya. Nanti Mimin cari yang per jenis jabatan ya, jenis pengadaannya nanti Mimin cari terpisah. Nah, di sini ada 4.181, untuk CPNS-nya ada 265. Total formasi untuk Pemprov-nya adalah 4.446. Nah, kemarin Mimin sudah bahas ya, untuk di Jawa Tengah sendiri. Di Jawa Tengah sendiri itu untuk P3K gurunya itu ada sebanyak 2.990. Jadi maksud Mimin di antara 4.181 ini sudah dipakai hampir 3.000 ini khusus untuk P3K guru. Nah, sisanya adalah dari teman-teman teknis maupun teman-teman kesehatan. Termasuk juga banyak yang bertanya kepada Mimin, Min untuk tendik masuk kemana? Untuk tendik masuknya ke P3K teknis ya tentunya ya. Kemudian disusul dari Kabupaten Semarang ada 1.034 untuk P3K, CPNS 149, total 1.183. Kemudian dari Kendal 2.942 untuk P3K, CPNS-nya 992, total 3.934. Disusul dari teman-teman Demak 646 dan CPNS 104, total formasi 750 ya, gabungan antara P3K dan CPNS. Dan di mana kita tahu tahun ini sudah mulai dibuka kembali untuk CPNS daerah ya, di mana tahun kemarin yang dibuka itu hanya untuk pusat ya, untuk CPNS-nya dan sekolah kedinasan. Kemudian gerobokan 850 P3K, 150 CPNS dan total formasi 1.000. Disusul dari Pekalongan 397 P3K dan CPNS 50, total formasi 447. Kemudian Kabupaten Batang untuk P3K 418 dan CPNS 184, total 602 formasi. Kemudian disusul Tegal 800 formasi P3K, 300 CPNS dengan total 1.100. Kemudian ada Brebes dengan P3K 360, CPNS 240 dengan total 600. Kemudian Kabupaten Pati, P3K-nya 1.100, kemudian CPNS-nya 50 dengan total formasi 1.150. Kemudian Kabupaten Kudus 700 P3K, 50 CPNS dan total 750. Kemudian berikutnya adalah di Pemalang ya, 1.044 ditambah 326 CPNS dengan total formasi adalah 1.370. Kemudian ada Jepara 1.232 P3K, 375 CPNS dengan total formasi 1.607. Kemudian disusul Kabupaten Rembang 2.953 P3K, CPNS-nya 58, total 3.011. Kemudian ada Blora 2.742 untuk P3K, CPNS 208 dengan total formasi 2.950. Kemudian disusul dengan Banyumas 1.366 P3K, CPNS 77 dengan total 1.443 formasi. Kemudian ada Cilacap 1.500 P3K dan 150 untuk CPNS dengan total 1.650 formasi. Kemudian berikutnya ada Purbalingga ya, Purbalingga 490 untuk P3K dan 40 CPNS dengan total 530. Kemudian ada Banjarnegara 780 untuk P3K, 70 untuk CPNS dengan total 850.
Kemudian Kabupaten Magelang 575 untuk P3K dan 250 untuk CPNS dengan total 825. Kemudian disusul dari Temanggung 374 untuk formasi P3K dan 79 untuk CPNS dengan total formasi 453. Kemudian ada Wonosobo 434 formasi untuk P3K dan 66 formasi untuk CPNS dengan total formasi sebanyak 500. Kemudian di sini Purworejo tidak mengajukan di sini ya, statusnya masih kosong. Kemudian disusul dari Kabupaten Kebumen 815, kemudian CPNS 335 dengan total 1150. Kemudian ada Kabupaten Klaten ya, Kap Klaten ini 505 P3K dan 25 untuk CPNS dengan total 530. Kemudian berikutnya ada Boyolali ya, 1589 untuk P3K dan CPNS 91 dengan total 1680. Kemudian ada Kabupaten Sragen, Kap Sragen 478 untuk P3K dan 80 untuk CPNS dengan total 558. Kemudian ada Sukoharjo ya, Sukoharjo ini ada 554 untuk formasi P3K dan 100 untuk CPNS dan dengan total 654. Kemudian ada Karanganyar dengan 319 untuk P3K dan 181 untuk CPNS dengan total 500 formasi. Kemudian Wonogiri 540 untuk P3K dan 100 untuk CPNS dengan total 640. Kemudian Kota Semarang ini ada 2.654 P3K dan 331 untuk CPNS dengan total 2.985. Kemudian untuk Kota Salatiga hanya mengajukan P3K, tidak mengajukan CPNS dengan total formasi 90 untuk P3K. Kemudian ada Kota Pekalongan dengan total 150 untuk P3K dan 50 untuk CPNS dengan total 200. Kemudian Kota Tegal ada 1.629 untuk P3K dan 247 untuk CPNS dengan total 1.876. Kemudian ada Kota Magelang, ya ini ada 200 untuk P3K dan 14 untuk CPNS dengan total 214. Nah kemudian yang terakhir adalah Kota Surakarta ya, Pemkot Surakarta. Ini ada 526 untuk P3K dan 250 untuk CPNS dengan total 776. Jadi total formasi ada sekitar 43.004 formasi untuk instansi pemerintah Jawa Tengah tentunya. Ini Jateng, daerah Pemkab dan Pemkot dan provinsi tentunya ya. Nah di sini kalau teman-teman lihat memang hampir sebagian besar itu dihabiskan untuk P3K ya, karena sesuai dengan keinginan pemerintah untuk menghabiskan tenaga honor yang bekerja pada instansi pemerintah ya. Nah ini nanti akan Mimin update beritanya untuk daerah masing-masing ya. Kalau teman-teman ada request silahkan request. Semoga informasi dari Mimin bermanfaat. Salam satu data.